Sobat, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kami bisa hadir menyapa Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, sejumlah informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, aktivitas Gunung Raung masih dirasakan jumlah masyarakat di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Hal ini ditandai dengan turunnya material abu vulkanik. Peristiwa tersebut memicu keresahan bagi para petani yang berada di dekat lereng Gunung Raung. Pasalnya aktivitas dari erupsi Gunung Raung ini bisa merusak hasil tanaman para petani. Pemirsa, hingga saat ini Gunung Raung masih menunjukkan aktivitasnya. Hal tersebut ditandai dengan hujan abu vulkanik yang masih terus mengguyur di sejumlah wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan turunnya hujan abu vulkanik ini, selain dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia, material yang dihasilkan dari aktivitas erupsi Gunung Raung tersebut ternyata juga berdampak terhadap sejumlah petani di Kabupaten Banyuwangi. Pasalnya, dengan adanya hal ini dapat mengganggu pertumbuhan bahkan merusak tanaman yang ditanam oleh petani. Salah satu petani yang merasakan hal ini adalah Sugianto, petani tomat asal Dusun Sumberasih, Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon ini misalnya. Dengan adanya guyuran abu vulkanik ini, dirinya mengatakan bahwasanya ia merasa terganggu dengan keberadaan abu vulkanik tersebut. Pasalnya material vulkanik ini dapat membuat tanaman menjadi layu dan mati. Ya, sangat berpengaruh terhadap tanaman. Ya, sangat petani ini sangat merugi lah adanya dampaknya abu vulkanik ini. Tanaman kan nggak bisa maksimal. Ya, harapannya itu ya sedikit dibantu lah para petani ini sama teman-teman itu ya, juga dampaknya itu ya kayak gini lah, tanaman itu jadi rusak semuanya. Ini sekitar 15 harian. Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwasanya keberadaan abu vulkanik ini sudah berlangsung sejak 15 hari yang lalu. Meski sudah berlangsung sejak 15 hari, dirinya mengaku hingga saat ini ia belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Dengan adanya hal ini, Sugianto pun berharap agar nantinya pemerintah daerah dapat memberikan bantuan terhadap para petani yang terdampak paparan abu vulkanik. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, selain dampak kepada para petani di Songgon, erupsi Gunung Raung juga berdampak buruk terhadap sektor wisata yang berada di daerah setempat. Hal ini dilihat dari menurunnya jumlah pengunjung serta beberapa fasilitas wisata yang terkena material abu vulkanik. Meski demikian, perawatan fasilitas harus tetap dilakukan untuk menjaga agar terawat dengan baik dan tahan lama. Pemirsa, dampak erupsi Gunung Raung selain dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi, juga berdampak buruk pada wisata yang berada di wilayah Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Seperti halnya salah satu tempat wisata alam yang berada di Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon ini misalnya, yakni wisata Pinus Songgon dan Pinus Camp Songgon terlihat sepi pengunjung lantaran adanya erupsi Gunung Raung yang saat ini terjadi. Hal ini membuat pengunjung merasakan kekhawatiran ketika akan datang ke tempat wisata yang ada di wilayah Songgon tersebut. Namun demikian, mengenai erupsi Gunung Raung, petugas pos pemantauan Gunung Api Raung telah memberitahukan tidak hanya unsur kekhawatiran yang lebih, melainkan antisipasi masyarakat sekitar untuk selalu menggunakan masker dan pelindung mata ketika beraktivitas serta mematuhi batas yang sudah ditentukan. Hal ini pun dirasakan oleh pengelola wisata Pinus Songgon yakni Yusuf Sugiono. Wisata yang ia kelola terlihat sepi pengunjung. Pesanan dari klien untuk berwisata keluarga juga dibatalkan
lantaran adanya erupsi Gunung Raung sehingga tidak satupun terlihat adanya pengunjung di tempat ini. Tak hanya dari dampak Gunung Raung, dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan. Sejak diberlakukannya new normal untuk wisata, ia juga memenuhi syarat yang sudah ditentukan, baik mematuhi kesediaan fasilitas protokol kesehatan maupun perbatasan pengunjung yang sudah ia terapkan. Alhasil dampak tersebut masih saja ia rasakan. Dari adanya bencana ini pun terpaksa ia mengurangi beberapa karyawannya lantaran pemasukan dari tempat wisata tidak memenuhi target. Upaya pengelolaan alam dan perawatan pun harus tetap dilakukan untuk persiapan jika bencana alam dan pandemi COVID-19 ini sirna serta kembali normal seperti sedia kala. Hal tersebut dilakukan sebagaimana sudah menjadi tugas Yusuf Sugiono untuk merawat alam menjadi lestari. Yusuf pun berharap dari adanya musibah yang tengah melanda saat ini diharuskan untuk memunculkan semangat lebih tinggi untuk bagaimana mempertahankan wisata alam yang ia kelola agar tetap eksis dan terawat dengan baik. Selain itu, ia juga mengharapkan adanya kebijakan pemerintah yang dapat memastikan informasi dari adanya erupsi Gunung Raung, terlebih kepada wilayah Kecamatan Songgon. Hal ini untuk dapat menyampaikan informasi pasti kepada para calon wisatawan yang akan datang ke tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Songgon. Sampai dengan hari ini terkait isu erupsi Gunung Raung ya, hampir 1 bulan terakhir ini memang ada imbas di beberapa klien kita, utamanya yang dari luar Kecamatan Songgon bahkan luar kabupaten ya, yang sifatnya aktivitas khusus ke tempat kami, itu punya pengaruh. Kita hari ini harus cancel 2 kegiatan weekend besok karena terkait isu dengan erupsi Gunung Raung yang sampai dengan hari ini di pemberitaan masih santer. Kalau untuk wisatawan sebenarnya sampai dengan hari ini itu masih aman ya, karena kita tetap acuannya adalah himbauan dari pemerintah, instruksi dari pemerintah. Sampai dengan detik hari ini anjurannya masih sebatas kita pakai masker karena ada hujan abu, juga terkait dengan pandemi juga. Yang kedua kita pakai pelindung mata seperti itu karena ada potensi ringan hujan abu meskipun tidak setiap hari atau setiap jam, karena di setiap jam dan itu berbeda mengikuti hembusan udara. Hari ini ada potensi hujan abu ringan pagi tadi, tapi sore siang sudah tidak ada dan berkurang. Sebenarnya kalau kunjungan masih aman, utamanya di beberapa titik destinasi yang memang tidak mengarah dekat ke kaki raungnya, kita masih aman. Insya Allah masih aman. Kalau pandemi jelas ya, kita sudah setahun terakhir ini meskipun kemarin ada wacana kenormalan baru, tapi dengan berbagai macam isu yang ada terkait PSBB dan lain sebagainya, terus PPKM dan lain sebagainya, kita sangat berimbas sampai dengan hari ini. Tetap ada, kunjungan tetap ada, tapi sangat terbatas. Kunjungan yang dari luar kota itu masih banyak yang di cancel. Mungkin pertimbangannya juga aturan yang berlaku sampai dengan hari ini. Nama lengkap saya Yusuf Sugiono, pengelola wisata Pinus Songgon dan Pinus Camp Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita selanjutnya. Petugas Polsek Pesanggaran Banyuwangi, Jawa Timur berhasil menggerebek dan mengamankan pedagang atau penjual miras jenis arak. Tidak hanya barang jualannya yang diamankan, puluhan karung berisi arak kemasan botol siap edar juga diamankan polisi sebagai barang bukti. Pemirsa, petugas Polsek Pesanggaran Banyuwangi, Jawa Timur berhasil menggerebek dan mengamankan pedagang atau penjual miras jenis arak. Tidak hanya penjualnya yang diamankan, puluhan karung berisi arak kemasan botol siap edar juga diamankan polisi sebagai barang bukti.
Ya pemirsa, petugas Polsek Pesanggaran pada Kamis 11 Februari 2021 melakukan penggerbekan dan berhasil mengamankan Eko Wiono alias Kenting 36 tahun yang diduga menjual minuman keras jenis arak di wilayah Pesanggaran. Eko alias Kenting warga perumahan Pesona Alam Pesanggaran ini saat ditangkap sedang di dalam rumahnya beserta barang bukti puluhan karung plastik berisi miras jenis arak kemasan botol. Di hadapan petugas saat penggerbekan, Kenting tidak mengakui kalau barang terlarang tersebut adalah miliknya. Ia hanya mengakui bila barang tersebut kiriman dari kawannya di Banyuwangi dan ia hanya menjualkannya saja. Oleh petugas, 22 buah karung yang disimpan dan diketemukan di salah satu kamar rumah pelaku ini langsung diamankan ke mobil polisi. Diperkirakan 22 buah karung arak yang diamankan tersebut dengan rincian 16 buah karung berisi 10 botol arak 1.500 ml atau sebanyak 154 botol. Sementara 6 buah karung lagi berisi 142 botol ukuran 600 ml. Tidak hanya puluhan karung arak yang diamankan petugas, sejumlah uang Rp150.000 yang diduga hasil transaksi juga diamankan polisi. Menurut Kapolsek Pesanggaran AKP Subandi menyampaikan, informasi penggerbekan ini berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan rumah pelaku sering didatangi orang yang tak dikenal dengan mengirim karungan plastik dan juga banyak orang keluar masuk membawa botolan plastik yang diduga berisi arak. Dari informasi itulah pihaknya langsung melakukan penggerbekan. Terkait dari ini kebetulan kita ada mengungkap miras jenis arak. Kebetulan tadi ada laporan masyarakat beberapa hari ini, langsung kita tindak lanjuti dan cek TKP di sekitar Mas. Memang ke sana terdapat arak yang cukup banyak sekali, ada 22 karung. Jadi sampainya sudah melakukan pemeriksaan, nanti kita kembangkan. Hingga kini petugas mengamankan pelaku guna dimintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, janji adalah hutang seperti halnya janji yang diungkapkan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas kepada sejumlah kepala desa Banyuwangi yang akan memberikan sepeda motor. Lantaran sebentar lagi kepemimpinan Bupati Anas akan usai, sejumlah kepala desa di Banyuwangi pun menagih janji sang bupati. Kami mohon maaf, selama 10 tahun tidak ada yang bisa titik PNS. Pemirsa, janji adalah hutang. Begitulah barangkali pepatah dan slogan yang dijadikan bagian kekuatan untuk mendapatkan sesuatu dari sebuah ungkapan janji di tengah masyarakat. Seperti yang disampaikan Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi atau ASKAP, Anton Sujarwo ini misalnya. Kepala Desa Alian ini di hadapan wartawan menyampaikan bahwa dirinya telah mengingatkan kembali kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas untuk menepati janjinya. Menurut Anton, janji yang pernah disampaikan Bupati Anas tersebut yakni akan memberikan 1 unit sepeda motor kepada masing-masing kepala desa di Banyuwangi. Hal itulah yang membuat Anton mewakili sejumlah kepala desa untuk mengingatkan Bupati Anas menepati janjinya. Di tengah acara 3 pilar tribulanan Kabupaten Banyuwangi secara daring di Kecamatan Logojampi dan beberapa kecamatan lain se-Banyuwangi pada Kamis 11 Februari 2021. Ditambahkan Anton, secara umum pidato Bupati Anas melalui video dalam acara 3 pilar tribulanan tersebut merupakan acara penting yang mesti diikuti oleh stakeholder di tingkat kecamatan maupun desa. Apalagi menurut Anton, Bupati Anas dalam kesempatan ini menyampaikan dan mengevaluasi kemajuan dan pembangunan dalam pemerintahannya. Anton atas nama Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi juga mengakui dan mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Bupati Anas. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya hingga Banyuwangi dalam kemajuannya dikenal tidak hanya secara nasional namun juga internasional. Berdasar evaluasi keberhasilan pemerintahan Bupati Anas itulah bagi Anton untuk mengingatkan janji Bupati Anas tersebut, yakni 1 unit sepeda motor per kepala desa sebagai hadiah atau kenang-kenangan bagi dirinya dalam bersinergitas selama dalam pemerintahan Bupati Anas. Inilah orang yang akan Badan Ekonomi Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Abdullah Azwar Anas yang telah membuat
selama 10 tahun memimpin Kabupaten Banyuwangi. Dan pesan pertama yang kami sampaikan tentunya kami sangat mengapresiasi beliau dengan kepemimpinan beliau. Alhamdulillah Banyuwangi semakin hebat, semakin dikenal, semakin mendapatkan prestasi-prestasi nasional maupun internasional, dan tidak lain yang membanggakan bagi kami tentunya bahwa Bupati bisa menyulap desa-desa di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya sebagai tempat pelayanan, tapi juga sebagai kunjungan wisata, karena di situ adanya kegiatan-kegiatan wisata yang menjunjung tinggi kearifan lokal. Jadi wisata sekarang di Banyuwangi banyak ditemukan di desa-desa di Kabupaten Banyuwangi. Dan lewat kesempatan ini tadi acara 3 pilar yang dihadiri jajaran Perpinda, Perpinka, dan Babinsa dengan Dimas dan 3 pilar tentunya. Dan kesempatan ini kami juga menyampaikan, menagih janji dan beliau waktu 3 pilar yang tahun kemarin menyampaikan bahwasanya akan mengadakan atau mengganti inventaris sepeda teman-teman kepala desa. Lewat kesempatan ini tadi alhamdulillah saya pertanyakan dan sudah jelas disampaikan oleh Bapak Bupati bahwasanya seharusnya tahun ini kemarin dianggarkan, tapi karena ada pengurangan transfer dari dana pusat akhirnya tidak cukup untuk mengganti sepeda motor kepala desa. Dan kesempatan ini tadi sudah ada jawaban dari Bapak Bupati. Alhamdulillah insya Allah di tahun ini sepeda motor itu akan dipenuhi untuk teman-teman kepala desa Kabupaten Banyuwangi. Dan harapan beliau tadi dengan adanya sepeda ini nantinya teman-teman semakin aktif, semakin peduli, semakin kreatif tentunya, semakin maju untuk mengembangkan desanya masing-masing. Saya kira itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada beliau Bapak Bupati Abdullah Asrul Anas. Sukses selalu untuk Bapak. Kami selalu kenang jasa dan kebaikan Bapak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap ingat pesan ibu, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.